Pace bene, masih di Mea Culpa. Para culprit, mungkin kita sudah dengar berita yang diluruskan bahwa Paus Emeritus Benediktus ke-16 tidak benar meninggal. Begitu ya. Ada dikabarkan awalnya bahwa Paus Benediktus ke-16 meninggal, dan berita itu sudah diluruskan. Ada juga pastor kita orang Indonesia, SPD, yang bekerja di Vatikan di bidang hubungan interreligius khusus dengan Muslim di wilayah Asia Pasifik, meluruskan itu. Nah, apa yang kita mau bahas di sini, berita itu dibuat dengan menggunakan akun palsu dari uskup ketua konferensi wali gereja, semacam konferensi wali gereja, ketua para uskup Jerman, George Betzing, atas nama dia, padahal akun palsu dibuat oleh seorang jurnalis Italia, Tommaso Di Benedetti. Ada banyak intrik di sini, para culprit. Oke, hubungan Paus Benediktus ke-16 belakangan ini sedikit kurang baik dengan katakanlah gereja Jerman ketika mulai diungkit kegagalannya untuk mengungkap kasus yang melibatkan pastornya dulu ketika dia menjabat sebagai prelat gereja di wilayah Jerman. Ketika Paus Benediktus ke-16 bekerja di wilayah hanya di gereja Jerman, gereja Katolik Jerman. Nah, hubungan ini dimanfaatkan, hubungan yang tidak baik ini dimanfaatkan oleh si jurnalista untuk membuat berita miring bahwa Paus Benediktus meninggal, dan di Twitter palsu yang kemudian diketahui palsu atas nama George Betzing, uskupnya Jerman. Dan berita ini menjadi besar justru ketika diklarifikasi. Kita sebelumnya tidak tahu itu. Saya tahu bahwa berita palsu itu beredar dari akun teman seorang Brasilia yang membuat postingan tentang itu. Tetapi di Indonesia menjadi semarak berita besar ketika mulai diterjemahkan, mulai diklarifikasi, dan akhirnya menjadi semacam labirin kebohongan. Dan meskipun diklarifikasi dan diketahui menjadi berita palsu, tapi orang-orang sudah sempat tahu, sekurang-kurangnya tahu nama Tommaso Di Benedetti, seorang jurnalis yang mencoba mencari panggung dan memperkeruh suasana antara Paus Benediktus dengan gereja Katolik Jerman. Nah, sekarang menjadi persoalan, berita mana bisa dipercaya ketika nama dicatut, nama orang penting dicatut, dan ketika dipakai teknik menyebarkan berita secara tidak benar. Saya masih ingat baru-baru ini ketika terjadi penembakan yang menggemparkan itu, yang menyebabkan kematian Shinzo Abe di Jepang, The Guardian membuat satu berita yang mencoba mempermainkan situasi dengan memakai judul Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, ditusuk dari belakang. Mau mengatakan bahwa ada pendukungnya dulu yang mencoba mengkritik kepemimpinan Boris Johnson di Inggris, di United Kingdom. Dan ini permainan yang sudah banyak terjadi di media-media. Dan Tommaso Di Benedetti berkata bahwa berita-berita yang kita temukan di media sosial sekarang itu tidak bisa dijadikan sebagai riferimento, sebagai source, sebagai sumber yang bisa dipercaya, kredibel. Karena media-media berusaha secepat kilat membuat berita demi mencari panggung, mencari views, mencari keramaian. Nah, saya pikir ini penting kita ketahui bahwa harus semakin siaga kita mempersiapkan diri menghadapi berita-berita di media sosial. Termasuk dalam hubungan dengan gereja, cuitan-cuitan orang tentang propaganda-propaganda untuk membenci sesuatu, untuk menolak seseorang, untuk mengkritik gereja dan ini itu. Saya pikir kita perlu lebih kritis. Bukan mau mengatakan kita harus diam, tetapi kita harus juga selektif mencari apa yang sebenarnya
saya harus gelisahkan di dalam gereja. Yang lebih urgen, lebih penting, lebih mendesak. Semoga video ini sebenarnya hanya untuk ikut terlibat membahas bahwa tidak benar Paus Benediktus ke-16 meninggal, dan penting mencari lebih dalam, lebih banyak informasi yang lebih akurat. Pace bene.